Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan salat subuh berjamaah, yang mana fadilahnya adalah seperti salat sunnah semalam suntuk. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh musalla silatul arham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan tanya jawab agama tentang masalah salawat dan tasawuf. Yang pertama, salawat wahidiyah. Tanya, saya pernah mendengar ceramah bahwa puncaknya Islam itu salawat wahidiyah. Apakah hal itu ada dasar hukumnya? Pertanyaan dari Abdul Wahab dari Kaltim. Jawab, tidak kita dapati dalam Al-Quran maupun hadis bahwa salawat wahidiyah adalah puncaknya Islam. Kalau yang dimaksud salawat sebagai bacaan sarana zikir, ingat pada Allah. Kalau yang dimaksud salawat wahidiyah sebagai lembaga atau badan jamaah, juga tidak kita dapati bahwa jamaah wahidiyah sebagai puncak Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang dianggap urusan yang besar ialah ingat kepada Allah dengan salat. Anjuran ingat kepada Allah baik mengingat akan kekuasaannya maupun ingat akan nikmatnya yang telah diberikan kepada setiap insan sangat banyak ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Kelalaian manusia sehingga melupakan Allah akan berakibat Allah membuat manusia lupa terhadap dirinya sendiri sebagai yang disebutkan pada surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Perintah selalu ingat kepada Allah disebutkan antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni ankurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Salat merupakan sesuatu yang besar dan sarana ingat kepada Allah. Disebutkan pada surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah Taha ayat 14. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, ialah Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya ingat kepada Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku. Karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dari ayat di atas, bukan salawat baik ucapan salawat maupun lembaga salawat yang terpenting dalam agama, tetapi salat. Lebih jauh lagi, keutamaan salat juga dijabarkan dalam keterangan Nabi sebagai utusan Allah yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan tentang agama kita Islam. Ia menyampaikan kepada kita bahwa salat merupakan hal yang sangat penting. Antara lain seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim Abdullah, Nabi SAW bersabda, afdhalul a'mal awil amali as-salat liwaqti as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain.
Artinya, seutama-utama amal perbuatan ialah salat pada waktunya dan berbuat baik kepada orang tua. Masih ada lagi hadis yang menerangkan pentingnya melakukan salat. Antara lain bahwa salat adalah amal yang akan dihisab atau diperiksa pertama di hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud dengan nilai hasan. Selanjutnya, kalau yang dimaksud salawat ialah jamaah, juga tidak ada dasarnya kalau jamaah salawat wahidiyah adalah jamaah terbaik atau orde terbaik. Karena dalam hadis disebutkan orde pengamalan Islam terbaik ialah di zaman Nabi bersama sahabat, baru kurun berikutnya. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan buah tanya jawab tentang masalah salawat, maka dari tanya jawab ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika